Assalamualaikum, hai sahabat podcast. Jumpa lagi sama aku, Rini Puspa. Di bulan Februari ini biasanya kan identik dengan bulan kasih sayang, ya gak sih? Padahal kan kita gak mesti nunggu bulan Februari kan untuk menyatakan rasa sayang kita untuk orang-orang yang kita sayangi gitu kan. Tapi kan harus setiap saat. Tapi gak apa-apa, kita mau ngebahas tentang kasih sayang, tapi bukan kasih sayang ke seseorang ya. Kita mau bahas nih tentang kasih sayang ke diri sendiri. Nah, coba deh kita merenung sebentar, sejauh mana sih kita menyayangi diri kita? Sejauh mana kita mengenal diri kita? Sejauh mana kita tahu kelebihan dan kekurangan kita? Apakah kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri? Nah, gimana kita mau mencintai atau menyayangi orang lain kalau kita sendiri gak sayang sama diri kita? Ya kan? Nah, ngomong-ngomong soal menjadi diri sendiri atau mencintai diri sendiri, ada sebuah cerita aku pernah baca di buku motivasinya Bapak Andri Wongso, sebuah lampu. Tahu ya teman-teman, lampu atau puncak sebuah mercusuar ya. Lampu mercusuar itu kan gagah ya, dengan sinarnya yang kuat, dia menerangi kegelapan malam. Lampu itu menjadi tumpuan perahu para nelayan untuk mencari arah dan petunjuk mereka pulang gitu. Nah, dari kejauhan ada sebuah lampu minyak. Lampu minyak tuh lampu templok ya. Lampu minyak yang setiap malam dia melihat ke arah lampu mercusuar sambil dia mengeluhkan kondisinya sendiri. Dia merasa dirinya begitu kecil, dia merasa dirinya begitu temaram gitu ya, kalah sinarnya oleh lampu mercusuar. Apalagi dia berada di dalam sebuah rumah yang kecil, gelap dan pengap. Gak ada yang memperhatikan dia. Dia tuh pengen seperti lampu mercusuar yang setiap saat dipandangi oleh orang-orang gitu ya, yang setiap saat lampunya terang benderang gitu. Nah, dia tuh ngerasa si lampu templok tadi, si lampu minyak tadi kecil gitu, gak ada apa-apanya gitu dibandingkan lampu mercusuar. Sampai suatu ketika si petugas mercusuar membawa si lampu minyak tadi untuk menerangi sepanjang jalan menuju si mercusuar. Nah, setibanya di sana, si penjaga tadi meletakkan lampu minyak itu di sebelah atau di dekat mercusuar tadi dan meninggalkannya di samping lampu mercusuar. Nah, si lampu minyak seneng banget dong, ya kan? Akhirnya dia bisa bersanding dengan si lampu mercusuar yang gagah, yang dia kagumi gitu. Tapi kegembiraan dia tuh cuma sebentar. Karena apa? Karena perbandingan cahayanya gak seimbang. Gak ada seorang pun yang melihat atau memperhatikan lampu minyak tadi. Orang-orang mah tetap aja ngelihatnya yang terang itu ya lampu mercusuar. Gak ada yang lihat tuh, gak ada yang tahu kalau di sebelahnya ada lampu minyak gitu. Jadi dia ngerasa sama aja, walaupun gue udah berada di sebelah mercusuar tetap aja ngerasa begitu lemah, kecil dan tetap aja temaram. Nah, gak lama kemudian si petugas mercusuar tadi mengambil lampu minyaknya dan membawanya kembali untuk menerangi jalan pulang. Nah, di saat perjalanan itu si petugas mercusuar tadi kesandung. Dia gak lihat ada bebatuan yang rapuh yang gak sengaja keinjek sama dia. Hampir aja dia tergelincir. Akhirnya dia berkata sama si lampu minyak, "Untung ada kamu," katanya. "Kalau gak ada kamu yang menerangi perjalanan aku pulang, mungkin aku sudah tergelincir karena terpeleset oleh si batu tadi," gitu. Nah, mendengar ucapan si penjaga tadi, si lampu minyak itu merasa, ternyata aku masih diperhatikan gitu ya. Ternyata
aku masih berguna, bisa menerangi jalan orang lain gitu. Ternyata lampuku yang temaram, lampuku yang kecil ini ada gunanya juga gitu kan. Akhirnya dari situ dia ngerasa bahwa walaupun dia cuma lampu minyak, lampu yang temaram, tapi dengan keberadaannya dia bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Akhirnya dari situ dia mulai berbesar hati, dia udah gak iri lagi, dan dia sudah sadar bahwa keberadaan dia walaupun kecil, walaupun temaram, tetap ada manfaatnya untuk orang lain. Dan mulai dari itu dia mulai mencintai dirinya sendiri, dia udah gak bersedih hati lagi, dan dia selalu semangat untuk menerangi si rumah petugas mercusuar tadi. Gitu. Nah, jadi teman-teman, kita jangan fokus akan kekurangan diri kita. Karena sesungguhnya kita ini, setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, itu pasti memiliki manfaat untuk orang lain. Kita fokus ke kelebihan kita, jangan fokus ke kekurangan kita. Ada lagi satu cerita, seekor kura-kura. Kura-kura kan ada tempurungnya gitu ya. Nah, suatu ketika ini datanglah seekor pelanduk ya. Seekor pelanduk, dia bilang ke si kura-kura, si raja hutan lagi ngamuk nih. Siapapun hewan yang ada di depan dia mau dia terkam. Jadi nanti begitu si raja hutan datang, kita lari ya, katanya gitu. Nah, si kura-kura kan bingung ya gimana dia mau lari gitu. Jalan aja dia pelan ya kan. Akhirnya dia bilang, oke deh, tapi ajarin aku dong gimana caranya berlari. Aku kan jalan aja pelan, katanya. Akhirnya sama si pelanduk tadi diajarin nih gimana caranya berlari. Yang ada jalannya si kura-kura itu jadi aneh gitu ya. Kura-kura kan jalannya lambat, mau dipaksa lari pun juga tetap aja lambat. Sampailah suatu ketika si raja hutan tadi datang ke tempat si kura-kura. Nah, si kura-kura ketakutan kan. Dia lari, dia mau jalan cepet gitu. Jalan cepet tapi kelihatannya aneh. Akhirnya itu si kura-kura diambil sama si raja hutan tadi ya. Terus dimainin sama kakinya. Terus dibolak-balik gitu sampai ditendang-tendang. Kok nggak bisa, kok keras gitu ya, kok nggak bisa gitu. Si raja hutan tadi mempermainkan tempurung si kura-kura tadi gitu. Kan si kura-kuranya ngumpet di dalam. Akhirnya si raja hutan tadi karena bosan, akhirnya dia pulang kan, dia pergi gitu, ninggalin si kura-kura dalam tempurung tadi. Selamat dong si kura-kuranya ya kan, gak jadi diterkam sama si raja hutan. Datanglah si monyet bilang, "Hei, keluar kura-kura, kamu udah selamat," katanya. "Hah? Aku selamat," katanya kan. "Iya, kamu selamat." Wah, bersyukur sekali gitu. Ternyata tempurungku ini ada gunanya juga ya gitu. Akhirnya si kura-kura malu kan. Dia bilang, "Iya ya sobat," kata gitu, bilang ke si monyet kan. "Ternyata aku gak perlu harus pintar lari seperti teman-teman, dan aku juga gak perlu harus pintar memanjat seperti teman-teman yang lain. Kalau ada bahaya, aku tinggal ngumpet deh di dalam tempurungku," dia bilang kan. "Jadi aku gak perlu seperti makhluk lain. Karena badanku terlahir dengan tempurung ini ternyata ada manfaatnya juga," katanya. Dia baru sadar gitu, ternyata kelebihan istimewa yang dia miliki tidak dimiliki oleh makhluk lain. Nah gitu juga kita, ya kan? Setiap manusia pasti memiliki kelebihan masing-masing yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi kita fokus aja ke kelebihan kita, jadilah diri kita sendiri, jangan fokus ke kekurangan kita. Karena kalau kita punya fokus ke kekurangan, yalah belibet banget ya. Kalau kita fokus ke kekurangan kita, ya udah kita akhirnya nggak mau maju, kita akhirnya ya segitu-gitu aja gitu. Tapi kalau kita yakin dalam hati, kita percaya diri, pasti kita akan tumbuh menjadi orang yang luar biasa.
Setuju gak sih? Ya gitu deh. Jadi kita harus menjadi diri sendiri, kita harus mencintai diri kita. Apapun keadaan diri kita harus senantiasa belajar bersyukur dan tetap bangga menjadi diri sendiri. Ya kan? Gak perlu merasa berkecil hati. Mulailah mencintai diri kita, karena sesungguhnya kita itu luar biasa. Kita itu punya potensi di dalam diri kita yang harus kita gali, yang harus kita tonjolkan. Ini loh gue gitu ya, gue bisa kok gitu. Gak perlu ngerasa si dia mah emang hebat, dia mah emang begitu, gue sih apalah gitu. Ya kan, kalau kita kayak begitu terus, kita gak bisa melihat dunia luar. Kita hanya melihat dunia kita yang kecil aja. Ya kan, sama seperti aku deh, sebagai seorang pejuang kanker. Kalau aku gak berdamai sama diriku sendiri, kalau aku gak menerima takdirku seperti ini gitu ya, menjadi seorang pejuang kanker, pastinya aku akan meratapi kekurangan-kekuranganku, ya kan. Anggota tubuhku yang sudah hilang salah satunya karena si sel kanker tadi harus diangkat, merasa diri udah gak sempurna lagi sebagai seorang wanita gitu kan. Dan yang lain-lainnya. Aku pernah ngerasain gimana kepala botak gitu ya. Seorang wanita kepala botak pasti kan minder banget kan, ya kan. Walaupun keluar tetap memakai hijab, tapi kan tetap aja ngerasa minder itu ada. Pertama pastinya minder atau merasa terpuruk, bukan terpuruk ya. Ya merasa nggak menjadi wanita seutuhnya deh gitu kan, di depan suami gitu. Tetapi akhirnya apa? Aku harus berdamai dengan diriku sendiri. Aku mencintai diriku dengan segala kekuranganku. Ya inilah aku dengan kehidupanku yang sekarang menjadi seorang pejuang kanker, yang harus kondisi tubuhku seperti ini gitu kan. Siapa lagi yang akan mencintai diriku sendiri kalau bukan aku? Siapa lagi yang akan mencintai diri kita kalau bukan kita sendiri? Berdamailah dengan diri kita. Kalau kita punya salah, ya memaafkan diri kita sendiri itu yang utama. Karena kalau kita gak berdamai dengan diri kita sendiri, itu seperti perang dalam batin gitu ya. Jadi kunci bahagia itu pertama adalah kita mencintai diri kita. Kita bisa memahami siapa diri kita dengan segala kelebihan kita. Fokus ke kelebihan kita, bukan kepada kekurangan kita. Lalu kita bisa membawa diri kita dimanapun kita berada. Kita jadi diri sendiri. Be yourself gitu ya. Jadilah diri kamu sendiri, cintai dirimu sendiri. Karena jangan pernah merasa diri kita kecil. Siapa lagi yang akan mencintai kita kalau bukan diri kita sendiri? Gimana kita mau mencintai orang lain kalau diri sendiri aja gak kita cintai? Oke, salam sehat, salam semangat, tetap fokus. Apapun yang ada dalam diri kita, ya itulah kita. Dengan segala kelebihan kita bisa sukses, kita harus selalu semangat, kita bisa mewujudkan segala impian kita. Oke, selamat hari kasih sayang. Sayangilah dirimu melebihi apapun di dunia ini. Salam sehat, salam semangat. Bye.